Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih balik lagi bersama Mr. Yahya di pembelajaran informatika. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian untuk berdoa dulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat. Semoga Bapak juga berharap semoga kalian di rumah sana juga baik-baik saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya cara berkomunikasi digital. Nah, ya seperti yang kita lakukan ini. Yang kita lakukan ini adalah berkomunikasi dalam bentuk digital. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu berkomunikasi dalam bentuk digital? Sebelumnya kalian tahu nggak sih komunikasi itu apa? Nah, ya komunikasi itu kan kita berbicara atau lebih tepatnya kita berinteraksi dengan lawan bicara kita. Bisa dengan bercakap, bisa dengan langsung tatap muka. Nah, kalau misalnya komunikasi digital ini, jadi dia adalah kegiatan saling bertukar informasi melalui media internet. Nah, baik secara langsung maupun tidak. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi, komunikasi digital, pelan-pelan, komunikasi digital adalah kegiatan saling bertukar informasi melalui media internet, baik secara langsung maupun tidak. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan komunikasi digital. Oke. Nah, jadi komunikasi digital ini sama seperti komunikasi-komunikasi lainnya, dia harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, kenapa? Karena kalau cuma dilakukan sama satu orang, nah, kalau cuma satu orang nih misalnya dia megang HP-nya, terus dia ngomong sendiri, hahaha hihihi sendiri. Nah, itu kan bahaya, itu berarti bukan komunikasi. Berarti ada kelainan sama mentalnya dia. Nah, jadi dalam komunikasi apapun itu, termasuk dengan komunikasi digital yang menggunakan internet, kita harus mempunyai lawan bicara. Itu artinya komunikasi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, jadi apa yang dilakukan adalah kegiatan saling bertukar informasi. Nah, jadi kalau misalnya kegiatannya nggak saling bertukar informasi, itu juga bukan komunikasi namanya. Misalnya, Sir berbicara dengan kalian nih, tapi Sir diam aja gini. Sir nggak ngomong apa-apa. Nah, itu juga bukan komunikasi namanya. Artinya komunikasi itu harus ada pertukaran informasi yang dilakukan antara si pengirim dan si penerima. Oke, baik. Nah, kira-kira sebelum selanjut nih ya, coba kalian pikirkan, pernah nggak sih kalian melakukan komunikasi digital? Kalau pernah, kira-kira dalam bentuk apa? Dan mengapa kalian melakukan komunikasi digital tersebut? Nah, kan kita kan kadang-kadang nggak sadar, misalnya kita nih, chat aja, telepon aja, tapi kita nggak pernah secara sadar memahami apa sih maksud dari kita berkomunikasi digital itu. Kenapa sih kita melakukan komunikasi digital itu? Nah, jadi Sir mau bahas tujuan komunikasi digital, masih berhubungan dengan yang tadi kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kira-kira apa sih tujuan kita berkomunikasi digital itu apa? Kenapa sih kita harus berkomunikasi digital? Jadi ya tujuan yang pertama adalah karena kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Apa artinya? Itu artinya kita itu butuh yang namanya interaksi. Kita butuh interaksi antara sesama manusia. Jadi kita nggak bisa misalnya 1 bulan, 2 bulan kita nggak ada ketemu sama manusia lainnya. Kita nggak ada bercakap-cakap sama manusia lainnya, itu nggak mungkin. Kita pasti akan jadi stres, jadi gila. Jadi memang karena kita itu kebutuhan manusia, kita perlu untuk bersosialisasi. Kita perlu untuk berinteraksi dengan
manusia lainnya. Dengan cara itu tadi kita melakukan komunikasi. Bentuk interaksinya adalah komunikasi. Nah, lalu tujuan selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan tempat dan waktu. Nah, kita memang berkomunikasi nih, tapi kenapa kita pilih komunikasi yang jenisnya digital nih misalnya? Kan bisa dengan contohnya komunikasi secara langsung, tapi kita lebih memilih misalnya komunikasi digital. Nah, itu kira-kira kenapa? Nah, karena tadi yaitu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu. Misalnya kalian di Kalimantan, terus orang yang ingin kalian ajak bicara di Surabaya. Nah, itu kan keterbatasan tempat. Jadi kalian nggak mungkin kan mau interaksi hanya bercakap-cakap seperti misalnya nanyain, "Hai, apa kabar?" Kalian harus pergi dari Kalimantan, pergi ke Surabaya hanya untuk nanyakan itu. Nah, makanya komunikasi digital di situ diperlukan. Selain itu, komunikasi digital juga bisa mengatasi keterbatasan waktu. Nah, misalnya apa nih? Ya, kalau misalnya tadi seperti saya bilang, kita hanya pengen berbicara atau misalnya kita ada rapat deh. Kalau misalnya rapatnya dari Kalimantan terus ke Surabaya atau ke pulau lainnya. Nah, kita kan harus perlu waktu itu. Lama lagi, jam terbangnya lagi, pakai pesawat, belum langsung check-in ke hotelnya apa segala macam. Nah, dengan komunikasi digital, kita bisa saja mempersingkat waktu tersebut dengan cara melakukan rapat secara online. Nah, atau yang biasanya kita kenal dengan video conference atau teleconference. Nah, seperti itu kan dia bisa mengatasi keterbatasan tempat, dia juga mengatasi keterbatasan waktu. Nah, karena keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu tadi sudah bisa diatasi dengan cara kita melakukan komunikasi digital, maka efek selanjutnya adalah dia menjadi lebih efisien dan memudahkan dalam aspek tenaga, waktu, dan biaya. Nah, kalau misalnya tempat dan waktu tadi juga sudah bukan masalah, berarti biaya bukan lagi masalah. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya kalian pengen mengadakan rapat dari luar pulau, kalau misalnya rapatnya harus bertatap muka kan berarti kalian harus pergi nih ke pulau yang satunya. Nah, itu kan akan memakan waktu, memakan tempat, dan memakan biaya. Kalau misalnya kita melakukannya dengan komunikasi digital, hal-hal tersebut bisa diatasi dengan mudah, sehingga menjadikan pekerjaan kita lebih efisien dan cepat. Nah, kita sudah mengetahui tujuan dari komunikasi digital dan kelebihan-kelebihan dari komunikasi digital. Nah, kira-kira bagaimana sih kita melakukan komunikasi digital itu? Nah, jadi jawabannya adalah tergantung pada pesan atau informasi yang ingin disampaikan dan alat yang kita gunakan atau media yang kita gunakan. Jadi tergantung lagi nih, misalnya Sir pengen berkomunikasi digital dengan kalian, murid-murid kelas 4 kan, tapi tergantung dulu nih, pesan apa atau media seperti apa sih yang akan Sir gunakan, pesan atau informasi apa sih yang ingin Sir sampaikan. Nah, hal-hal tersebut nanti akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita untuk berkomunikasi digital. Nah, sekarang Sir contohkan ya. Nih, misalnya kita ingin melakukan komunikasi digital tapi dengan media dengan pesan atau informasinya itu berupa teks. Berarti kita kan di sini akan melakukan chatting atau mengirim pesan. Nah, dengan chatting, maka kita cara berkomunikasinya kita akan menggunakan media yang berbeda. Misalnya, kita akan menggunakan yang pertama SMS, ya enggak? Nah, lalu yang kedua Twitter. Nah, jadi kita kalau misalnya pengen chatting-chattingan juga bisa pakai Twitter, lalu ada yang namanya WhatsApp dan Facebook Messenger. Jadi, saya yakin nih di antara keempat ini nih, yang paling sering kalian gunakan adalah kalau untuk chatting adalah WhatsApp. Nah, jadi nggak terbatas cuman sampai 4 ini aja sih, masih banyak aplikasi chatting lainnya yang menjadikan kita untuk mudah dalam berkomunikasi secara digital. Ada Line, ada KakaoTalk, dulu ada BBM namanya. Pokoknya masih banyak yang lainnya. Silahkan kalian cari-cari sendiri kalau kalian pengen tahu. Lanjut. Nah, kalau misalnya pesan atau informasi yang ingin saya sampaikan itu berupa suara atau audio,
Nah, apakah Sir masih pakai media yang chatting? Tentu tidak. Jadi, itu kan akan berubah juga nih media yang akan kita gunakan, atau cara bagaimana kita berkomunikasi digital juga akan berubah seiring dengan berubahnya informasi yang ingin kita sampaikan atau interaksi yang kita lakukan. Misalnya kalau kita melakukan komunikasi digitalnya menggunakan suara, berarti media yang kita gunakan adalah yang pertama pastinya telepon. Nah, bisa telepon dari handphonenya langsung, bisa juga menggunakan telepon dari laptopnya. Lalu ada yang namanya, kalau Google itu mempunyai aplikasi namanya Google Hangout. Itu juga bisa digunakan untuk panggilan suara. Lalu ada lagi yang namanya WhatsApp. WhatsApp itu biasanya pakai voice call namanya, WhatsApp voice call. Nah, itu juga bisa digunakan untuk berkomunikasi digital secara suara atau bertukar informasi melalui suara. Nah, Messenger juga bisa melakukan komunikasi digital dengan pesan informasinya berupa suara yang biasanya disebut dengan messenger call. Nah, kalian ingat baik-baik ya ikon-ikon yang Sir tampilkan di sini, karena bisa jadi nanti Sir kasih latihan atau ulangan mengenai ikon-ikon ini. Jadi kalian harus paham kalau misalnya aplikasi untuk chatting apa-apa aja, lalu aplikasi untuk kita teleponan pakai suara apa-apa aja, bagaimana cara kita berkomunikasi digital dengan pesan-pesan yang berbeda. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita pengen berinteraksinya atau berkomunikasinya secara video atau visual, bagaimana? Berarti berubah lagi nih media-media yang kita gunakan. Misalnya yang pertama masih bisa pakai WhatsApp, tapi bukan lagi WhatsApp voice call namanya, tapi WhatsApp video call. Nah, makanya WhatsApp ini memang populer karena dia mempunyai banyak fitur chatting, dia bisa video call, dia bisa voice call, macam-macam. Lalu yang kedua ada Messenger. Nah, Messenger ini dari Facebook. Fiturnya juga kurang lebih sama dengan WhatsApp. Cuman kalau WhatsApp tuh dia lebih khusus kepada chatting, teleponan, dan video call. Tapi kalau misalnya Messenger, dia kan ini hanya tambahan dari Facebook. Jadi kalau Facebooknya itu sendiri kan media sosial. Lalu ada yang namanya nih, dulu kalian kayaknya udah pernah gunain ini, namanya itu Zoom. Nah, dulu kalau kita pengen melakukan pembelajaran secara online atau rapat secara online, maka kita menggunakan aplikasi ini, yaitu Zoom. Nah, ini yang paling populer setelah Zoom, dan yang paling sering kita gunakan juga jika ingin berkomunikasi secara digital atau dengan internet secara online, tapi kita pengen berinteraksinya itu melalui media video. Jadi biar si pengirim informasi dan si penerima informasi itu langsung bisa melihat situasinya secara live. Nah, ini memang biasanya sering digunakan untuk rapat dan media pembelajaran, karena fiturnya itu kita bisa langsung tatap muka walaupun secara jarak jauh. Nah, ini juga termasuk dalam komunikasi digital. Lalu yang selanjutnya adalah cara atau berkomunikasi digitalnya tapi kita melalui surat atau email. Nah, tadi kan kita udah pertama bahas apa? Komunikasi digital dengan cara chatting, komunikasi digital dengan cara teleponan atau dengan suara, lalu komunikasi digital dengan video atau visual, yaitu video call. Lalu yang terakhir kita akan berkomunikasi digital dengan cara menggunakan bentuk file atau bentuk dokumen. Nah, bentuk dokumen ini biasanya kita pakai dia dalam bentuk surat atau email. Nah, ini akan berubah lagi nih media atau alat yang kita gunakan. Misalnya dulu ada yang namanya Yahoo Mail. Nah, itu cuman sekarang udah nggak populer lagi. Mungkin kalian juga udah nggak pernah dengarnya lagi karena dia udah jarang digunain kalau yang Yahoo Mail ini. Lalu yang kedua ada yang namanya Microsoft Outlook. Ini juga bentuk email provider atau penyedia layanan email, tapi dari Microsoft. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop, pasti ada nih. Coba deh ketik di laptopnya Microsoft Outlook, OUTLOOK. Nah, itu juga bisa digunakan untuk
bertukar pesan secara digital atau secara online. Lalu yang terakhir ada yang paling populer adalah apa nih namanya? Gmail atau Google Mail. Nah, sepengetahuan Sir, jadi memang Google Mail ini yang paling populer di antara email-email lainnya karena fitur yang disediakan gampang dan mudah digunakan. Oke, kita akan khususkan sekarang lebih dalam penjelasannya mengenai elektronik mail. Nah, jadi kalian tahu kan? Jadi jangan hanya sebut-sebut gini, email kamu apa, email kamu apa. Kalian harus tahu email itu apa sih artinya. Jadi email itu adalah singkatan dari E dan mail. Mail itu artinya surat ya. Dalam bahasa Inggris itu kan mail itu artinya surat. Jadi E-nya itu apa? E-nya itu adalah elektronik. Jadi email itu adalah elektronik mail yang artinya surat elektronik. Artinya itu tuh kita bisa mengirim surat secara online dengan menggunakan internet. Nah, jadi kalian udah paham nih apa sih email itu? Email adalah elektronik mail. Nah, sini dibilang email itu adalah surat elektronik. Nah, surat elektronik ini artinya kita bisa mengirimnya secara online tanpa perlu kita buat tulis di kertas, lalu kita kirim ke tukang pos. Kita tunggu lagi tukang posnya nyampaikan ke penerimanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan email ini atau elektronik mail ini, dia lebih mudah dan lebih cepat. Kita tinggal tulis, kita tinggal kirim, langsung beberapa detik setelah itu si penerima bisa membaca surat yang telah kita tulis. Nah, jadi ini adalah contoh dari emailnya. Kalau misalnya di sini kan Sir menggunakan email yang Sir gunakan nih. Misalnya emailnya adalah yahyarizky@gmail.com. Nah, kalian juga jangan asal lihat email nih, tapi kalian nggak paham. Itu tuh apa sih? Kenapa sih dia harus ada @-nya seperti itu, ada titiknya dan segala macam. Jadi Sir udah bagi-bagi nih. Kan kalian bisa lihat tuh warnanya berbeda-beda. Warna hijau, warna pink, dan warna biru. Nah, jadi yang bagian berwarna hijau itu adalah yang kita kenal dengan username. Tahu nggak username itu apa? Itu artinya nama pengguna atau biasanya kita sebut dengan nama akunnya. Nah, jadi kan akunnya di sini Yahya Rizky. Jadi tergantung apa yang kalian tulis di depannya itu adalah nama pengguna kalian. Misalnya ayil@gmail.com atau yang lainnya dava@gmail.com misalnya kayak gitu kan. Berarti davanya atau ayilnya itu adalah username-nya. Lalu @gmail-nya apa? @gmail adalah penyedia layanan email tersebut. Yang berarti di sini adalah Google Mail. Makanya namanya adalah Gmail. Itu artinya Google Mail. Kalau misalnya kalian pakai Yahoo Mail, berarti itu berubah lagi. Dia bukan @-nya bukan @gmail tapi apa? @ymail. Pakai y dia. Jadi @ymail.com. Kalau misalnya kalian pakai Microsoft Outlook yang dari Microsoft tadi saya bilang, berarti @-nya apa? @outlook. Nah, jadi @-nya ini adalah tergantung dari penyedia layanan emailnya. Jadi setelah ini kalau kalian lihat email orang atau gini deh, kalian coba tanyain email dari orang tua kalian. Nah, di situ bisa kelihatan tuh. Kalian lihat @-nya apa? Berarti @-nya di situ tergantung dari @-nya apa. Berarti itu adalah penyedia layanan email orang tua kalian. Jadi kalian udah bisa bedain sekarang. Nah, kalau yang saya bilang tadi @-nya itu apa? @ itu berarti tanda yang itu tuh, yang seperti A tapi yang melingkar. Nah, itu kita panggil biasanya dengan @. Jadi misalnya yahyarizky@gmail.com. Lalu .com-nya apa, Sir? Jadi .com-nya itu adalah domain internet. .com-nya ini biasanya bisa diganti dengan .sch.id. .sch.id berarti menandakan domain untuk sekolah. Kalau .id berarti itu nama domain untuk negara Indonesia. Nah, kalau misalnya .com ini dia secara umum aja digunakan untuk memberikan nama pada
nama domain pada internet. Nah, daripada Sir ngomongnya panjang lebar, lebih baik Sir langsung contohkan nih ke kalian bagaimana sih cara mengirim email, lalu bagian-bagian pada email itu apa-apa aja sih. Jadi walaupun misalnya kalian di umur kalian kan kalian masih belum boleh menggunakan email, tapi kalian udah boleh meminta orang tua kalian untuk membuatkan email. Jadi biar kalian diawasi oleh orang tua kalian. Tapi Sir akan jelaskan bagian-bagian dasar pada email. Jadi waktu kalian menggunakan email nanti, kalian udah nggak gagap lagi, kalian udah nggak meraba-raba lagi, tapi kalian udah tahu, oh bagian ini untuk ini, dan bagian ini untuk ini, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Baik, jadi Sir udah masuk ke dalam web browser namanya. Jadi Sir di sini pakai Google Chrome. Kalian juga bisa bukanya dari HP, buka aja langsung, buka pakai web browsernya. Ada Google Chrome, kadang-kadang ada Mozilla Firefox, ada yang browser internet aja, buka deh. Jadi tampilannya kan akan seperti ini nanti nih. Cara kalian untuk membuka Gmail atau layanan dari sini kan yang disediakan dari Google. Caranya adalah dengan mengklik di sini. Ada yang kotak-kotak banyak ini namanya aplikasi Google. Jadi kalau misalnya itu diklik, nah di sini ada Gmailnya. Nah, kalau kalian mau langsung juga ada di sini nih biasanya tulisan Gmailnya waktu kalian buka Google. Nah, ini kan Sir udah login pakai akun email Sir yang yahyarizky.sdialmorisun@gmail.com. Jadi kalau misalnya kalian belum login dulu pakai alamat email kalian, baru kalian bisa membuka emailnya. Nah, misalnya Sir akan contohkan di sini nih, Sir akan buka Gmailnya. Nah, jadi ini adalah tampilan email dari Google atau Gmail. Jadi banyak banget yang harus dilihat, tapi yang harus kalian pelajari dulu sekarang adalah bagaimana cara untuk membuat cara untuk mengirim pesan melalui email. Nah, caranya adalah kalau kalian lihat di pojok kiri bagian atas, nah, itu tuh ada yang namanya tulis. Nah, artinya kita menulis emailnya di sini nih, kita menulis suratnya di sini. Jadi itu ditekan aja. Nanti akan ada kotak dialog yang muncul seperti ini nih. Nah, ini yang pengen Sir jelaskan ke kalian. Jadi kotak dialog ini adalah kotak dialog untuk menulis pesan baru. Jadi di bagian atasnya sekali ini ada tulisan kepada. Kepada itu artinya to. Atau kalau kalian pernah menulis surat, kepada ini adalah alamat si penerima email ini. Nah, kalau yang ini CC ini adalah artinya carbon copy, dan BCC ini artinya adalah blind carbon copy. Nah, CC dan BCC ini artinya untuk meneruskan pesannya. Jadi kita bisa tambahkan penerima. Misalnya kita ingin meneruskan pesannya ini kepada beberapa orang. Misalnya Sir akan teruskan pesan ini ke wali kelas kalian dulu, baru kepada kalian. Nah, itu juga bisa menggunakan CC dan BCC. Jadi untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat di sini nih. Di buku informatika kalian juga ada mengenai di halaman 44. Nah, di situ juga ada dijelaskan mengenai tampilan-tampilan dasar dari email. Jadi Sir juga akan jelaskan lagi di sini. Jadi Sir akan tulis di sini, Sir akan pastekan aja namanya official.sdialmorisun@gmail.com. Nah, ini artinya alamat si penerimanya. Lalu di bawahnya kita tulis subjeknya. Subjeknya ini artinya judulnya atau topiknya. Misalnya Sir akan tulis di sini email untuk tes atau email untuk pelajaran. Nah, jadi subjek ini membantu penerima email kita mengetahui kira-kira email yang kita kirim itu berisi pesan tentang apa. Nah, baru di bagian bawahnya, nah ini baru kita tulis nih. Jadi kalian harus tahu etika dalam menulis email itu harus ada pembukaannya dulu. Misalnya di sini ada greeting, lalu baru di bawahnya ada isi dari pesan kalian. Nah, baru di bagian terakhirnya ada closingnya atau penutupnya. Jadi
Ini Sir cuman contoh, Sir nggak akan tulis pesannya apa, Sir cuman contohkan aja. Jadi biar kalian itu paham bagian-bagian dari emailnya apa. Nah, lalu kalau misalnya kalian udah tulis isi pesan yang kalian mau, lalu di bagian bawahnya, nah ini kan banyak nih icon-icon apa nih. Nah, jadi Sir akan jelaskan satu persatu. Misalnya di bagian yang pojok kanan bawah sekali ini ada icon seperti tong sampah. Itu adalah icon untuk menghapus email ini. Jadi kalau misalnya kalian salah nih kan, ya udah hapus aja deh, buat yang baru gitu. Ini untuk menghapusnya. Nah, lalu di bagian ini abaikan aja, ini juga abaikan. Nah, di sini ada untuk menyisipkan foto. Jadi kalian bisa memasukkan foto ke dalam email kalian bisa memasukkan foto ke dalam email kalian atau pesan yang ingin kalian kirim. Nah, di sini ada sisipkan file menggunakan Drive. Jadi kalau kalian ingin memasukkan file dari Google Drive kalian juga bisa pakai icon yang ini. Lalu ini untuk memasukkan emoji. Dan ini untuk menyisipkan link. Jikalau kalian ingin menyisipkan link artikel atau link video atau link musik ke dalam pesan yang ingin kalian kirimkan. Ini untuk melampirkan file, sama melampirkan file ini. Cuman bedanya lampirkan file ini berarti filenya dari direktori laptop kalian atau HP kalian. Kalau yang tadi di sini kan dari Google Drive. Kalau yang di sini dia dari laptop atau direktori HP kalian. Nah, seperti ini. Nah, yang ini juga abaikan. Lalu misalnya kalian udah tulis pesannya semuanya, kalian juga udah lampirkan file, link, foto yang kalian mau, maka yang selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah dengan menekan tombol kirim. Ini artinya pesan yang sudah kalian tulis akan dikirimkan secara langsung ke alamat email penerima, yaitu official@sdi-almuhlisun@gmail.com. Nah, kita akan lihat prosesnya gimana ya. Jadi saya akan kirim aja. Nah, nanti di bagian sini nih, di bagian bawah ini akan ada notifikasi bahwa pesannya sudah terkirim. Dan kita bisa melihat pesan yang kita kirimkan tadi. Misalnya kita klik ya. Nah, ini kan nih, dari Yahya Rizky, ya enggak? Kepada official SDI Almuhlisun. Lalu isinya ini. Nah, sekarang kita akan melihat dari akun dari sisinya official SDI Almuhlisunnya. Nih, saya udah siapkan misalnya di sini nih. Nah, ini adalah akun official SDI Almuhlisun. Nah, kita bisa lihat nih email yang kita kirim tadi sudah ada di sini. Dia langsung terkirim. Jadi si official SDI Almuhlisun ini juga langsung bisa baca pesannya. Misalnya tinggal diklik aja. Nah, di bagian penerimanya, jadi kita bisa lihat ini adalah subjeknya, lalu di sini adalah alamat pengirimnya kepada saya, lalu ini adalah isi pesannya di sini nih. Nah, ini adalah isi pesannya. Lalu kita bisa memilih apakah akan membalas pesan tersebut atau memforwardnya atau meneruskan email tersebut ke orang lain lagi. Ya, kalau misalnya kita pengen balas pesannya, ya berarti kita langsung menulis baru seperti yang tadi. Oke, paham nggak kalian kira-kira bagaimana sih cara menuliskan dan mengirim email? Nah, balik lagi ke pembelajarannya. Nah, jadi saya tadi udah jelaskan bagian-bagian pada emailnya dan fungsi-fungsinya apa. Kalau misalnya kalian belum jelas atau saya jelaskannya ini terlalu cepat, silahkan ulangi aja videonya di bagian yang saya jelaskan tadi. Misalnya terlalu cepat, pausekan videonya, lalu baru play lagi sampai kalian benar-benar mengerti bagian dari email. Kalian juga udah mempelajari tadi apa yang kita pelajari, bagaimana cara berkomunikasi digital, jenis-jenisnya apa, lalu aplikasi-aplikasi apa yang digunakan, sampai kalian juga sudah mempelajari apa itu bentuk email, bagian-bagian dari email itu apa aja, dan beserta fungsi-fungsinya. Terus videonya juga saya kira video pembelajarannya juga udah berjalan cukup panjang, kalian mungkin sudah bosan. Jadi, saya cukupkan saja pembelajarannya sampai hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan bahas mengenai etika berkomunikasi digital atau etika dalam berkomunikasi digital. Tadi kan kita sudah mempelajari cara-cara berkomunikasinya. Cara berkomunikasi digital itu juga mempunyai etika
atau tata cara yang baik dan benar dalam menggunakannya agar kita menggunakan internet itu bisa berjalan lancar, baik dan aman. Oke, saya cukupkan saja sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson. Bye bye.